Dan kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Kali ini kita tentu sesuai thumbnail dan sesuai tema pembahasan, yakni membahas terkait rancangan undang-undang perampasan aset yang sampai saat ini belum juga disahkan. Ada beberapa versi terkait mandeknya undang-undang perampasan aset. Ada yang mengatakan bahwa DPR belum juga mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tersebut karena memang ada beberapa faktor. Salah satunya adalah banyak pihak yang memang di belakang ini semua tidak suka dengan undang-undang perampasan aset karena memang perampasan aset ini berarti hasil curian koruptor bisa dikembalikan 100% ke negara dengan landasan hukum yang ada yakni Undang-Undang Perampasan Aset. Tentu saja ini sebuah nilai positif bagi Indonesia, terutama Indonesia. Kita tahu bahwa kita tidak boleh gengsi mengkoreksi ini semua bahwa Indonesia masih berkutat dengan masalah korupsi. Ada beberapa dampak jangka pendek dan jangka panjang yang memang dihadirkan dari tindak pidana korupsi ini yang sangat-sangat merugikan negara. Bahkan kebocoran negara ini mencapai ratusan triliun dan memang jumlah itu sangat tidak sedikit. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini di awal kepemimpinannya pun sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa saya sebagai presiden tidak akan memberi kelonggaran apapun terkait tindak pidana korupsi ini. Bahwa Pak Prabowo Subianto akan menindak tegas segala tindak pidana korupsi yang ada, termasuk pengerahan pasukan elit akan dilakukan untuk mengejar para koruptor yang memang telah lari dan mencuri aset-aset negara Indonesia. Ini merupakan sinyal positif dari Pak Presiden, bagaimana kita sepertinya akan melihat semakin tegasnya hukum di Indonesia terhadap para koruptor. Yang terbaru bahkan Presiden Prabowo Subianto secara gamblang, secara terang-terangan menentang keputusan yang mengatakan bahwa korupsi 300 triliun hanya diponis 6,5 tahun. Bahkan Pak Presiden Prabowo Subianto nyeletuk pada saat itu kalau bisa minimalnya 50 tahun di penjara. Tentu saja ini bukan sebuah waktu yang sebentar, bayangkan 50 tahun plus disita semua aset hasil korupsinya. Ini merupakan tindakan atau statement hukum yang sangat luar biasa dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Sangat berani Presiden menyampaikan itu semua karena kita tahu bahwa tentu saja Pak Prabowo akan mendapatkan tekanan-tekanan dan serangan-serangan dari berbagai pihak jika Pak Prabowo begitu konsen dan terus aktif menggeliat untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Serangannya memang tidak melulu angkat senjata, tidak melulu dengan kekerasan fisik. Serangannya melalui pengerahan buzzer yang selalu menjelek-jelekan Pak Presiden Prabowo Subianto serta mempelintir setiap pernyataan dari Prabowo Subianto untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat dan menjadi doktrin bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sangat tidak suka serta skeptis dengan posisi Prabowo Subianto pada saat ini yang menduduki posisi RI1. Pada saat itu, Pak Presiden Prabowo Subianto membawakan sebuah pidato di hadapan para mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Mesir. Prabowo mengatakan akan memaafkan para koruptor ketika koruptor itu sudah dihukum kemudian mengembalikan aset dan semua curiannya kepada negara. Namun sangat disayangkan, pernyataan itu kembali dipelintir dengan hanya menyebutkan bahwa Prabowo Subianto berpidato dan memaafkan koruptor. Tentu saja ini langsung dicerna oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang memang tidak suka atau mengkritik dengan tajam Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau menurut saya, ketika kita mengkritik setiap kebijakan Prabowo Subianto, rasanya tidak fair ketika kita mengkritik atau menghujat Prabowo Subianto di awal-awal kepemimpinannya, karena memang program-program beliau baru berjalan. Bahkan ada sebagian besar dari program beliau ini yang merupakan inovasi terbaru di Indonesia, termasuk makan bergizi gratis. Itu kan program baru ada di Indonesia dan memang tentu saja pada perjalanannya makan bergizi gratis ini memerlukan banyak perbaikan dan dievaluasi secara jangka pendek maupun jangka panjang. Kembali ke pembahasan utama terkait Undang-Undang Perampasan Aset, memang kita masih menunggu bagaimana jalannya Undang-Undang Perampasan Aset tersebut di DPR. Kemudian ada sinyal positif
Dan tindakan baru dari Pak Prabowo terkait penekanan keputusan Presiden terkait perampasan aset jadi memang tidak melalui undang-undang yang disahkan oleh DPR, namun pintu jalan keluarnya adalah terkait keputusan Presiden yang memang ini bermuara langsung kepada keputusan Presiden. Presiden menggunakan hak istimewanya sebagai RI 1 kemudian mengesahkan keputusan Presiden terkait perampasan aset koruptor. Dan kita sudah melihat bagaimana Prabowo Subianto, menteri jajaran dan kabinetnya berhasil mengembalikan melakukan pencegahan korupsi hingga 6,5 triliun. Bahkan pada saat sesi wawancara bersama wartawan, uang tersebut tidak dihadirkan karena memang ruangannya tidak cukup untuk menampung uang yang sangat banyak tersebut. Tentu saja ini sangat menarik karena memang lagi-lagi dari tindakan tegas kita kepada koruptor, kita berhasil merecovery aset yang telah dicuri untuk dikembalikan kepada negara, kemudian digunakan alokasinya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, terutama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ini artinya bahwa meskipun undang-undang perampasan aset misalnya tidak kunjung disahkan oleh DPR, kita masih bisa berharap dan kita masih bisa meminta atau mendesak Pak Prabowo Subianto agar segera mengesahkan keputusan Presiden untuk perampasan aset koruptor karena memang hal ini bisa menjadikan sebuah landasan hukum yang sangat menjanjikan untuk nantinya bisa mengembalikan aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor.